Hai, welcome back to my channel Anthony Sarasano. Nah, Bapak Ibu, hari ini di video kali ini kita akan membahas 3 kesalahan fatal yang bisa membuat owner kos-kosan itu boncos atau rugi. Nah, sebenarnya kenapa aku buat video kali ini? Karena ada DM yang nyinyirin aku bilang, "Alah Ton, kalau main kos-kosan tuh sebenarnya nggak enak, untungnya dikit, belum lagi banyak masalah." Nah teman-teman, ini tuh bener-bener mental pecundang, dimana setiap kali dia punya masalah, dan mungkin bukan masalahnya dia juga, masalahnya orang lain, dia dengar habis itu dia mengeneralisasi apa yang orang lain katakan, terus habis itu dijadikan mindsetnya dia dan dia sebarkan. Nah sebenarnya itu ada beberapa kesalahan yang sebenarnya itu membuat owner properti kos-kosan itu kadang-kadang tuh boncos atau rugi. Nah kesalahan yang pertama adalah mereka itu tidak tahu harga jualnya, mereka tidak tahu harga sewanya. Nah ini tuh yang bener-bener sering kali terjadi di pemain properti. Either dia jualnya itu harganya ketinggian, atau jualnya itu harganya kerendahan, dan itu benar-benar bermasalah. Kenapa? Kalau misalkan kamu jualnya ketinggian, misalkan harga properti kos-kosan yang sebelah-sebelah rumah kamu itu harganya 1 juta, tapi kamu karena nggak ngerti masangnya dipatokan dengan harga 2 juta, ini akan sama aja. Kamu mau jual seperti gimana pun, kalau marketnya sana memang yang lain pada jualnya 1 juta dengan furniture yang sama, dengan target market yang sama, nah ini kamu nggak bakal dapat laku, nggak bakal dapat customer yang mau tinggal di kos-kosan kamu. Dan itu bahaya banget teman-teman kalau misalkan kamu jual dengan harga yang ketinggian. Atau mungkin kamu bisa juga jualnya terlalu murah, dan ini benar-benar sering banget terjadi. Jadi banyak banget owner dari properti kos-kosan itu sering banget jualnya tuh ngawur. Apalagi di Jogja ya, aku ngelihat itu banyak banget owner properti itu yang benar-benar mentalnya tuh ibaratnya udah punya warisan, rumahnya nggak tahu mau diapain, jualnya sembarangan, jualnya seenak jidatnya. Jadi apa yang terjadi? Banyak banget yang jualnya tuh harganya tuh bener-bener kemurahan gitu loh, bener-bener nggak make sense. Kadang ada yang udah ber AC, udah kamar mandi dalam, ya udah dijual dengan harga misalkan harganya 1.500.000 atau 2 juta, tapi dengan luas kamarnya itu yang bener-bener besar banget. Dan itu aku yakin banget itu bener-bener pasti warisan. Kalau enggak, dia bener-bener nggak ngerti cara ngitungnya, nggak ngerti cara ngitung tanah bangunan, dan habis itu kalau misalkan mereka pakai duit bank, itu mereka bakal dapat return yang segini tuh worth it atau enggak. Dia nggak pernah ngitung yang sampai segitu. Jadi kebanyakan properti kosannya itu jualnya sembarangan, dan kalau jualnya sembarangan, kadang itu bakal jadi masalah buat properti kosannya. Kenapa? Kalau misalkan udah jualnya itu terlalu murah, atau mungkin yang misalkan standarnya itu 1,5 juta sampai 2 juta, dia bisa jual dengan angka 600.000. Nah, kalau jualnya kayak gini, kalau misalkan ada kerusakan, terus habis itu ada yang namanya showernya jebol, habis itu kalau enggak dipannya tiba-tiba rusak, yang harus ganti siapa? Dia sendiri. Padahal fasilitas yang dia berikan, misalkan fasilitas udah bintang hotel tapi dijualnya dengan harga 1,5, itu kan bener-bener nggak make sense gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang terjadi di Yogyakarta. Mereka itu bener-bener nggak ngitung. Owner properti kosan yang bener-bener sama sekali tidak menghitung. Dia cuman yaudah yang penting ada yang sewa ya bersyukur gitu loh. Padahal sebenarnya nggak boleh seperti itu. Kita harus juga memikirkan kalau seandainya tiba-tiba barang-barang yang kita punya itu dirusak sama anak-anak kos-kosan, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Nah mungkin kalau misalkan hal-hal sepele-sepele kayak kaca pecah karena dia mecahin, ya emang itu harus ganti rugi. Tapi kalau misalkan ternyata kasurnya yang udah kita beli mahal-mahal terus ternyata rusak, kita nggak mungkin suruh dia ganti gitu loh. Orang harga sewanya cuma 1 juta, kita suruh ganti ranjang harga 3 juta, 4 juta, itu kan nggak mungkin. Nah kadang-kadang itu yang bisa menjadi properti kosan itu boncos. Nah yang kedua adalah mereka tidak tahu regulasi kos-kosan yang benar-benar tepat. Nah ini juga bahaya menurut saya, karena gini, kalau misalkan kamu punya properti kosan, di awal peraturannya itu benar-benar nggak jelas, hitam di atas putihnya nggak jelas, itu akan sangat bahaya buat kamu. Kenapa? Karena ketika dia ada barang ngerusakin barang, kamu nggak bisa minta klaim sama dia, karena dia nggak merasa
ada perjanjian seperti itu. Kalau misalkan dia ternyata bawa teman habis itu ngeributin satu kamar, itu juga susah. Kamu nggak bisa bilang dia salah karena memang nggak ada peraturan yang jelas. Makanya peraturan itu benar-benar dibuat sedetail mungkin. Nah, peraturannya seperti apa? Nanti aku bakal bahas di next videoku. Tapi yang penting adalah peraturan itu pertama harus jelas, dan yang kedua adalah sebelum masuk harus tanda tangan dulu. Kalau ada kerusakan atau ada sesuatu interior yang dia rusak, dia harus benar-benar ganti rugi. Itu memang harus jelas, di hitam di atas putihnya benar-benar jelas. Jadi begitu ada kerusakan, mereka juga harus yang mengganti. Jadi nggak semena-mena setiap barang yang rusak kita yang tanggung semua. Itu bakal jadi boncos banget. Nah, ini juga banyak banget dari properti kosan itu juga tidak pernah menempel aturannya itu dengan jelas. Nah, kadang-kadang kita mempercayakan kepada admin, tapi ingat, kalau adminnya ternyata tidak nge-share, itu juga jadi suatu masalah. Ada miskomunikasi di sana. Yang paling aman adalah apa? Mereka itu ditempel di setiap pintunya. Jadi mereka keluar itu udah pasti baca bahwa ada peraturan yang tertera jelas. Jika ada kesalahan, jika ada kerusakan, mereka memang harus tanggung. Nah, yang ketiga adalah mereka tidak tahu pasar dari kos-kosan mereka sendiri. Nah, setiap bisnis ini sebenarnya itu sama ya. Inti dari bisnis adalah cari dulu masarnya. Pasarnya di sana itu adalah marketnya yang seperti apa. Jangan sampai ketika kamu membuat suatu kos-kosan, kenapa nggak laku? Karena kamu itu membuat kos-kosan eksklusif di tempat universitas yang murah-murah. Ya jadi juga nggak mungkin match gitu loh. Kalau kamu mau benar-benar membuat suatu kos-kosan yang eksklusif, yang mahal, ya kamu harus cari lokasinya itu benar-benar di lokasi yang prime. Begitu ada anak universitas yang cocok dengan dia membayar universitas, pasti kos-kosan kalian itu bakal laku. Kalau target marketnya jelas. Jangan sampai teman-teman, ini banyak banget yang sering terjadi itu adalah punya kos-kosan harganya tuh terlalu mahal di tempat lokasi yang benar-benar harga untuk masuk ke universitasnya itu terlalu murah. Itu juga nggak bakal match gitu loh. Nah, kalau misalkan universitas kamu tuh benar-benar seperti Universitas Pelita Harapan, kalau banyak orang bilang UPH itu adalah uang papa habis, itu memang karena uang yang di-spend untuk masuk universitas sana itu benar-benar mahal banget. Tapi lihat, begitu universitasnya mahal, teman-teman lihat, ada banyak kos-kosan yang harganya itu bahkan nggak masuk akal. Ada yang 5 juta, 6 juta, bahkan di satu kosannya itu ada ya teman-teman, ini pengalaman nyata. Kalau teman-teman ke Karawaci, ada yang kamarnya lantai 1 itu harganya 5 juta, tapi di lantai 2 harganya 6 juta. Bedanya apa? Sama sekali nggak ada bedanya. Bentuk kamarnya sama, fasilitasnya sama. Yang membedakan adalah setiap pagi di lantai 2 itu ada free buah. Bayangin setiap pagi itu dikasih buah, mungkin pisang atau pepaya, tapi dihargai dengan nominal 1 juta. Ya memang seperti itu gitu loh. Tapi pasarnya banyak banget. Bahkan yang kedua lebih ngantri daripada yang pertama. Nah, ini terbentuk karena memang universitas di dekat sana itu memang mahal. Kalau kamu bukanya di daerah sini, kamu mau jual seperti apapun, anak-anak pasti beli karena fasilitasnya, even yang fasilitas gak jelas, menurutku ini benar-benar gak jelas. Tapi ini rame gitu loh. Jadi kalau kamu untuk memulai bisnis kos-kosan itu sama persis kayak bisnis pada umumnya. Kamu harus menentukan target market kamu kira-kira masuk atau enggak, ya kan teman-teman. Jangan sampai begitu kamu buat kos-kosan itu mungkin di pasar-pasar yang mungkin juga bisa nih kebalik juga. Kamu bikinnya itu yang terlalu murah di tempat yang mahal, itu jadinya kamu sayang-sayang gitu. Kamu harusnya bisa mendapatkan income yang lebih, tapi nggak bisa karena kamu salah menilai pasar kamu sendiri. Nah teman-teman, itu mungkin 3 kesalahan yang fatal banget menurutku untuk owner-owner properti kos-kosan. Nah, jika teman-teman suka dan terbantu dengan video kali ini, pastikan kalau teman-teman itu klik tombol like, komen, dan subscribe video di bawah ini supaya makin banyak orang yang bisa memiliki properti pertamanya sendiri, terutama milenial, karena visiku dan misiku adalah pengen membantu teman-teman milenial khususnya untuk bisa membeli properti pertama mereka. Jangan sampai ketika mereka tua, mereka baru sadar, oh
aku selama ini tuh nggak pernah berpikir untuk beli properti. Tapi sekarang aku bener-bener sudah nggak pernah bisa ngebeli properti itu. Itu bener-bener bakal jadi penyesalan banget karena kamu tidak bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kamu. Teman-teman, thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!